sepatu laras, kau layangkan mukaku, begitu perih kenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah datang. Ada Bang Jaul, ada Bang Supri, sudah memberikan pencerahan kepada saya untuk membuat konten-konten yang menarik, dari mulai nasi goreng, musik, politik, sampai ke itik, sampai ke yang menggelitik-gelitik. Saksikan terus. Salam. Kau layangkan mukaku, begitu perih kenang jidat. Mulai Kang Digo ngobrol-ngobrol dia di kontennya Kang Digo. Aduh. Digo official channel. Jangan lupa Like, subscribe, komen. komen. Apapun komennya kita terima dan kita tampung. Seperti apa ya? Mungkin orang bisa nilai kita seperti pelbak dari ide apa aja ya. Karena pelbak jadi mau ngasih ide apapun, saran apapun, tapi ingat sifatnya harus konstruksi atau membangun. Baik, mungkin dari Kang Digo Ya, silakan. sini dulu dah. Kalau saya Supri ya, saya hampir 20 tahun baru ketemu lagi sama Kang Digo. Ya. Dulu awalnya saya ketemu Kang Digo sebelum Indonesia itu ada namanya BNN. Jadi Ya. kita dulu mau bikin BNN seminar, itu apa? Badan Narkotika Nasional. Nasional. Dulu kita mau bikin seminar narkoba, anti narkoba. Ya. Jadi kita mau coba artis-artis atau para orang-orang yang populer atau terkenal, ya, selebriti yang dulu katanya pernah terlibat atau menikmati indahnya narkoba dulu. Kita pernah bikin diskusi gitu tuh kan, kalau nggak salah 20 tahun yang lalu ya, sebelum persis BNN itu dilahirkan, sebelum berdiri gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah eranya Presiden Megawati ya, ya 2000 awal kita ngobrol-ngobrol, kita bagaimana nih Kang untuk berantas narkoba di Indonesia gitu. Nah, mungkin para selebritis ini bisa kasih arahan-arahan atau masukan-masukan bahwa narkoba itu tidak menguntungkan gitu. Nah, terus menjelang itu ya kita barulah sadar bahwa narkoba itu hal yang sangat sulit dibasmi sampai detik ini nih. Ya walaupun kayak kemarin kasus bandar narkoba yang melarikan diri lewat gorong-gorong, nah itu fenomenal juga tuh Bang Jaul, ya kan? Itu udah punya ilmunya udah sangat tinggi juga kalau dari sejarah. Dia nekat dengan modal, katanya modal garpu sama sendok, ya kan? Dia gali, terus akhirnya dia bebas keluar. Nah, melarikan diri dari LP Tangerang kalau nggak salah ya. Padahal dia adalah pelaku ya. Waktu itu dia pelaku sindikat narkoba yang kiloan, berapa kilo tuh? Ada 8 kilo sabu-sabu yang dia lakukan gitu. Jadi dia itu pelaku ya. Itu dia dibilang sebagai kurir, tapi ya kurir udah masuk kategori sebagai bandar besar. Nah, sampai sedetik ini ya Indonesia masih perang sama narkoba. Atau dulu waktu masih mahasiswa kita pengen sekali Indonesia ini bersih dari narkoba.
Tapi ya pada daya kita cuma bisa ikhtiar, yang menentukan Allah Subhanahu Wa Taala juga kan, itu kan. Jadi ya balik lagi sekarang tanggal 28 Oktober ya, Udah 29. udah 29 ya, tapi kita masih memperingati lah atau momentum Sumpah Pemuda gitu, Dan Maulid Nabi. Maulid Nabi. Nah ini hari Branding nih. Sekarang Maulid Nabi. Maulid Nabi. Maulid Nabi udah masuk ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bahwa sosok Rasul itu memang diturunkan ke bumi ini untuk memperbaiki akhlak kita ya kan? Ya mudah-mudahan kita sebagai umat Islam ya kan, bukan Islam aja sih, di luar Islam juga boleh menyontoh, mesuri teladani baginda Rasulullah ya kan? Karena beliau diturunkan ke bumi ini untuk merevolusi akhlak yang dari jahiliyah ke Islam, seperti itu kira-kira. Mungkin Bang Digo, silakan Bang Digo. Ya bagus lah. Bagus ya. Kayak Fatino Sidin kalau bagus tuh. Bagus, harus bagus. Jadi demokrasi itu harus bagus duluan. Apapun pendapat, opini itu harus bagus. Kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul itu harus disertai oleh kebebasan menerima atau keberpihakan untuk menerima ya. Orang bebas berpendapat tapi tidak diterima, berarti dia nggak bebas ya. Gitu, harus seimbang. Nah narkoba itu sebenarnya bukan benda haram, tapi yang diharamkan ini penyalahgunaan. Harus digarisbawahi ya. Makanya disebut penyalahgunaan narkoba. Betul. Kayak pisau lah. Pisau itu ya pisau buat motong, tapi ketika dibuat membunuh, merampok atau apa, jadi penyalahgunaan fungsi pisau atau senjata api. Kita pernah beberapa kali lah bikin acara itu ya. Dan waktu itu narasumber ngomong, siapa yang belum pernah pakai narkoba? Acung kan orang-orang. Padahal narasumber itu ngomong, semua yang pernah ke dokter itu pernah pakai narkoba. Oh, Gitu dah. Ya, melalui jalur obat gitu ya. Obat. Jadi tinggal diatur aja lah. Jadi memberantas narkoba justru memang nggak bisa, memang dibutuhkan. Cuma kalau legalitasnya dilanggar ya gitulah. Ya, sebab ini kan narkoba itu sempat memutus penyalahgunaan ya. Penyalahgunaan. Memutus mata rantai generasi. Betul. Bisa satu generasi dibabat sama narkoba Iya. kemarin tuh. Betul. Ya mungkin semua ngalamin kan ya. Iya. Ya termasuk kita nih salah satu di lingkungan masing-masing tuh yang lolos dari jeratan narkoba. Makanya kita masih bisa kumpul sekarang. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Sementara buat teman-teman yang udah nggak, yang udah nyemplung atau berkecimpung di dunia narkoba ya udah pada lulus, udah pada lewat. Ya sukses. Yang dulu dibilang, iya yang dulu dibilang, Dia juara dalam percepatan ya. iya. Atau lebih halusnya Tuhan lebih sayang dia. Daripada lebih terjerumus, ya udahlah di stop. Itu satu generasi memutus mata rantai generasi itu sendiri. Jadi untuk generasi yang akan datang tuh bisa dibilang Ya. nggak ada penerus kan ya, Betul. diputus mata rantai. Jadi saya tahun 97 apa 98 pernah diajak proyek bareng bikin kampanye anti narkoba sama Bang Sofyan Ali, ada di situ Airo sama Mas Ian Antono, ada Niki, Ahmad Abar.
rugi. Nah lagunya ini nih, mungkin sebagian ingat. Ini musiknya yang Antono, liriknya Pak Taufik Ismail. Oh, Kurang lebih begini, saya lupa lagi, nanti lah dikorek lagi ya. Setiap jam dua nyawa anak bangsa diancam mati sia-sia di jalanan, di sekolah, di mana-mana. Setiap waktu hutan sabu dan ganja sangat gampang dibeli di jalanan, di sekolah, di mana-mana. Gitu. Nanti kita lanjutin lagunya ya. Mungkin nyelip di mana gitu. Ini Taufik Ismail yang sampai bikin iya menggambarkan begitu dasarnya penyebaran dan peredaran narkoba. Setiap menit, setiap waktu, di mana saja, di sekolah, anak kecil, di penjara sekalipun, kalau kata kita sebegitu emang. Dahsyat juga berarti. Setiap waktu, setiap saat, setiap hari, beribu anak bangsa nyawanya melayang sia-sia. dikarenakan penyalahgunaan narkoba. Iya, dan itu memang nilai duitnya, waduh, Luar biasa. Yang menyedihkan itu kan ada yang mati di gorong-gorong, di lorong, di gang sempit, bahkan di toilet kan iya. Dengan kondisi jarum tersuntik di masih menempel ya. Dan itu teman kita ya, kenal. Tuh. Tapi sampai detik ini permasalahan itu tidak kunjung selesai. Betul, karena uangnya gede. Nah, Setiap yang uangnya besar, ya misalnya judi, uangnya gede, ya susah mau diberantas. diberantas. Bukan berarti nggak akan berhasil ya, tapi sisi lain bahwa ya kehidupan itu ada tugas, tanggung jawab, ada baik buruk ya. Dan kalau baik semua, kita amalnya apa ya? Ya. Udah baik semua. Yang ironis beberapa hari yang lalu saya sempat dapat berita gitu kan, pejabat dari kepolisian wilayah mana lupa saya, Riau apa mana gitu, Ya. itu terlibat jadi kurir kan. Ya. Ya itu ironis juga kalau Ya. sampai aparat penegak hukum Karena duitnya, Pak. ikut-ikutan dia memang. Duitnya. Jadi orang ketika dikasih satu gunung emas, dia pasti kurang. Minta lagi gunung kedua, gunung ketiga. Sampai dia tidak akan minta gunung lagi ketika pakaiannya sudah menjadi kain kafan. Udah dia nggak minta lagi. Apa itu uang, apa itu materi lain-lainnya gitu. Apalagi sekarang cari kerja atau cari uang sangat sulit. Nah, Ya. inilah peluang besar bagi para bandar narkoba. Ya, bandar narkoba nih merajalela. Udah pada nganggur nih, kirimin ke sana. Nah, itulah yang jadi yang harus kita waspadai, jaga warga kita jangan sampai terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Iya. Itu aja yang bisa kita lakukan, yang saat ini bisa kita lakukan, kontrol di mana anak kita, di mana saudara-saudara kita saling silaturahmi, kita sharing, kita berbagi, kita curhat. Nanti mungkin jalan keluar untuk
mutus tali rantai penyalahgunaan narkoba secara sederhana ya. Kalau misalnya kita idealis semua pengen berantas narkoba secara masif, nah itu mustahil. Polisi aja yang ada BNN aja sampai sekarang tidak mampu, apalagi kita sebagai orang yang sangat sederhana yang tidak bisa punya power apapun, kita nggak ada. Cuma kita hanya punya saran ya, mungkin kita sarankan untuk pemerintah, untuk para pejabat, untuk para sipir-sipir yang di penjara, coba dong tegas ya kan, tegas, jangan sampai ada bandar narkoba bisa mengendalikan narkoba dari sel. Tapi Ya kan? kalau dari sisi Kang Digo sebagai musisi dan pencipta lagu kan, sempat gak nyiptain lagu buat itu kan? Narkoba gitu maksudnya, mengenai narkoba gitu, sempat gak? Iya, kalau langsung sih saya lupa ya, mungkin pernah. Tapi kalau proyek tadi kan memang kita diajak. Itu pemerakarsanya Gerakan Rakyat Anti Madad. Si Henry ya, Henry. Bukan, itu Granat. Oh Granat. Sofyan Ali. Oh Sofyan Ali. Sofyan Ali. Artinya gini, ya kalau misalnya bikin paling, misalnya kita bikin lagu, oke lah kita bikin lagu anti narkoba ya. Ya apa sih Pak? Paling hati-hati, hati-hati, awas, awas narkoba. Jadilah. Kalau memang ya serangan ini begitu masif, nggak kelihatan, Ya. dan siapapun bisa terlibat ya. Tahu tergeletak, Atau tergeletak, terlibat lah. Dahsyat, Dahsyat. dahsyat. terpapar, bahkan kalau dilihat dari omset, kalau lah narkoba ini disebut bisnis itu nomor satu. Nomor satu. Tapi kan masa ada bisnis narkoba ya? PT Narkoba Internasional itu omsetnya melebihi Iya. internet. Mungkin saingannya internet lah ya sekarang ya, Iya. karena teknologi ya. Ya, semoga kedepannya nih lebih serius lagi penanganan narkoba kan. Ya mudah-mudahan kita dukung lah. Ya. Kita dukung. Ya. Dulu saya temen itu Pak Iwan Ibrahim di BNN Jakarta Timur. BNP Ya BNP. Badan Narkotika Provinsi. Ya. Kalau yang di BNN Dr. Victor. Ah, Ya kita beberapa inilah kerjasama. Dan ya persoalannya bukan susah ya, cuma harus ya masa di penjara bisa beredar kayak gitu ya, apa yang salah? sebuah tanda tanya besar sebetulnya ketika narkoba itu bisa beredar ketika bosnya itu di dalam Iya. rumah tahanan gitu. Kalau normalnya kan orang dalam tahanan tidak bisa melakukan apa-apa, jangankan bisnis ya kan, Betul. dia mau berpiknik ke puncak aja nggak bisa gitu loh. Iya. Ya kan, jadi artinya siapa sih yang salah gitu. Iya. Nah ini jadi Ya pertanyaan namanya yang penting. oknum ya, Nah, yang namanya oknum tuh ada aja gitu. Ya. Temen kita ada juga yang di LP di beberapa, dia cerita, teman kita di LP Jawa Tengah kalau nggak salah itu, tapi ini bukan kasus narkoba ya, ini dia hampir 11 kali lah keluar masuk LP, residivis, tangkap, keluar masuk lagi, tangkap lagi, sampai dia sebagai pembina udah nyerah lah, akhirnya bebas. Terakhir tuh dia kasih sajadah sama Quran. Nah, mudah-mudahan dengan dikasih ini kamu nggak balik lagi ke sini. Gerak juga. Tapi setelah dikasih itu memang nggak balik lagi. Nah itu apakah kemana dia nggak tahu juga. Apakah bertobat? Apakah bertobat atau lewat? Gitu. Ya mudah-mudahan sih masih hidup kan. Mudah-mudahan masih hidup. Bertobat gitu ya. Bertobat. jadi itu bisa buat masukan juga ya
buat residivis jangan terlalu cinta dengan hotel Predeo ya kan, penjara itu. Jadi ya tobat lah, banyak pekerjaan yang bisa dia kerjakan yang halal di luar jalur kriminal ya kan, itu yang kita inginkan. Karena bangsa ini sebetulnya bangsa yang bermartabat tinggi kan, ya kan, bangsa yang Iya, iya. kaya raya, melimpah ruah sumber daya alamnya. Yang penting kita mengolahnya dengan baik dan tepat, itu aja. Ya lucu juga di WA ya, di grup tiba-tiba ada yang salam sampah pemuda katanya. Nah, Saya mau ini juga tapi akhirnya kita jawab dengan, oh ternyata dulu kenapa penjajah ini kuat, salah satunya dia megang pemuda yang dijadikan tentara oleh si bule-bule ini, oleh si penjajah ini. Dan itu dari mulai pemuda, anak yang terpandang, yang terpelajar, yang butuh bangsawan. uang ya, yang butuh uang dan jabatan gitu. Tapi hanya dengan 71 orang pemuda juga akhirnya lahirlah Sumpah Pemuda. Jadi memang ada Sumpah Pemuda, ada Sampah Pemuda ya. Yang mudah-mudahan yang lagi jadi sampah biar sadar lah. Biar paham dengan sumpah-sumpahnya pada tanggal 28 Nah, yang itu. lalu ya kan. Gitu. Sumpah setia untuk membangun NKRI